Apakah kau mengerti? Anggaplah kau memiliki 5 mangkuk. Raja mengambil 2 mangkuk tersebut. Jadi katakan berapa sisanya? 5. Oh tidak, bukan 5, 3. Kau tidak tahu matematika ya? Dan kau tidak tahu aku. Aku tidak akan memberikan kari pada siapapun. Diangkat dari wajan, kari yang panas dan pedas berasap. Bagaimana bisa ada orang yang memberikannya pada orang lain? Ibumu benar dengan mencubitmu, kau gemuk dan begitu juga otakmu. Kau hanya akan belajar jika aku menunjukkan makanan padamu. Kalau begitu, aku akan menggunakan buah-buahan itu. Ambil ini. Wow, ada mangga. Berikan jawaban yang benar terlebih dahulu. Dan kemudian kau bisa makan mangganya. Aku juga tidak akan berikan mangga pada siapapun. Kembalikan mangganya. Kadal! Kadal! Apa yang kau lakukan di sini? Aku bertanya pada Jivan dan melihat ke bawah celananya dan... Siapa yang menyuruhmu untuk menanyakan pertanyaan pada Jivan? Dia yang menyuruhku. Dia menyuruhmu dan kau setuju. Kenapa? Karena aku datang untuk berteman dengannya. Kadal, bukankah kau tahu apa hal yang telah dilakukannya padaku? Tapi kenapa kau malah berteman dengannya? Kenapa? Berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu raja. Kalau aku yang menyuruhmu melakukan apa yang kau lakukan. Semua gadis itu ternyata sama. Penjilat. Pertama kau berteman denganku. Selesai manfaatkan aku, kau mengincar si rakus itu. Aku telah menghabiskan 7 tahun untuk Raja Tikus. Apa kau berpikir kau bisa sia-siakan kerja kerasku selama 7 tahun? Beberapa tahun yang lalu Gayatri mencoba menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkan Gayatri kecil itu melakukannya. Dan aku akan mengakhiri pertemanan kalian. Berhenti. Apa yang kau katakan, Raja? Aku tidak mengerti apa-apa. Apa maksudmu aku penjilat? Penjilat adalah orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya sendiri. Sampai sekarang aku merasa dia itu rakus, seekor keledai, tidak sopan dan tidak tahu malu. Tapi hari ini tiba-tiba kalian berteman. Sampai sekarang aku adalah teman baikmu. Dan sekarang musuhku adalah sahabatmu. Jivan bukan musuhmu, dia adikmu. Dia itu bukan adikku. Dan kau, dulu aku adalah teman baikmu. Jika kau butuh bantuan, aku tidak segan-segan untuk membantumu. Apa kau lupa itu? Raja Baja, aku Rani, bukan boneka yang bisa kau beli dengan uangmu. Saat kau menyuruhku untuk menutup mataku, aku menutupnya. Saat kau suruh buka, aku buka. Kau hanya temanku, tidak akan pernah menjadi teman si rakus itu. Dan kalian tidak akan pernah bisa jadi teman. Kenapa tidak bisa? Dia memang anak yang nakal, tapi dia bisa menjadi baik, bukan? Dan kenapa aku harus minta izin untuk semua hal darimu? Hanya karena kau membantuku, itu bukan berarti aku... Itu apa ya? Apa itu? Pelayan? Iya, pelayan. Hari ini Jivan benar dan kau salah.
Cintamu itu unik dan kemarahanmu aneh. Sungguh disayangkan. Dikatakan, di mana ada cinta, ada pertengkaran. Di mana ada pertengkaran, pasti ada celah. Aku tidak akan membiarkan celah ini menutup. Tidak akan pernah. Lakan, berhenti. Dengarkan aku, Lakan. Lakan, berhenti. Lakan, berhenti. 7 tahun. 7 tahun aku menjauh darimu. Aku menjauh dari putriku. Aku menjauh dari hidupku. Bukankah aku sudah berjanji padamu, aku akan membawamu keluar dari istana itu? Aku pikir kau sudah tiada. Tapi lihatlah dirimu. Selama 7 tahun terakhir, kau sudah menungguku setiap hari. Setiap hari dalam penantian yang panjang. Itu baru 7 tahun, Lakan. Jika aku harus menunggu 7 kehidupan untukmu, akan kulakukan. Dan mata ini tidak meneteskan satu tetes pun air mata dalam 7 tahun. Dan dia patuh. Tapi lihat hari ini. Mataku memberontak saat kau muncul. Dan kau... Cerita yang belum selesai, aku pastikan akan selesai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu dan putriku tinggal di istana itu. Dan Ibu Ratu? Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Cintanya itu salah, tidak seperti kesetiaanku. Kau pulanglah ke rumah. Bantu putriku bersiap dan aku akan datang untuk membawa. Itu terlalu berbahaya. Tidak. Aku rasa kau sudah lupa, Swarnaleka. Lakanmu ini adalah Cita. Berhentilah mengkhawatirkan aku. Pulang dan bersiap-siaplah. Aku akan menjemput. Pada malam hari, biasanya Ibu Suri dan kau pergi ke klub untuk bermain golf atau bridge. Aku tidak tahu. Kita harus keluar dari istana setelah mereka pergi. Baiklah, Swarnaleka. Kalau begitu, kau harus temui aku di sana pada malam hari. Kita akan pergi bersama-sama. Kau percayalah pada cintaku. Kau mengerti? Iya. Pergilah sekarang. Aku tidak ingin kalau ada orang yang sampai melihatmu. Jagalah dirimu. Kau juga. Pergilah. Beberapa orang sangat tidak sopan, bukan begitu, Bindu? Mereka tertawa tanpa alasan. Hehehe. Hei Jivan, sudah belum PR-mu? Apa ini? Kau jangan buat alasan lagi. Luar biasa, kau menjawab semua pertanyaan dengan benar. Raja, tunjukkan PR-mu sini. Wow, gambar Jivan bahkan lebih bagus daripada gambar Raja. Bagus, Jivan. Baiklah, sekarang istirahat ya. Kadal, kau membantu si rakus itu kan? Teman itu saling membantu, tapi kau tidak akan mengerti. Kenapa? Maksudmu kenapa? Aku tidak bisa mengerti. Karena kau menghitung bantuan yang kau lakukan untuk temanmu. Ambil ini, Jivan. Ambil saja lagi. Bindu, ulang tahunmu sebentar lagi bukan? Apa kau ingat? Kenapa aku tidak ingat? Aku sudah membawakanmu hadiah ulang tahun yang bagus. Lihat ini. Hai.
hadiah pertama yang kau berikan kepadaku. Jadi aku akan menyimpannya. Ini sangat bagus. Siapa yang membuatnya? Aku tidak tahu kenapa kau menyukainya. Itu kan tidak berharga. Pada hari ulang tahunmu akan memberimu hadiah yang lebih baik dari ini. Akan kutunjukkan pada semua orang. Tidak perlu mengatakan apapun. Karena setelah apa yang kau lakukan, perkataanmu tidak akan merubah apapun juga. Aku mengatakannya untuk Rani. Kalau Rani, aku juga khawatir tentang dia. Dan aku tidak dilahirkan di istana. Aku tidak menganggap seseorang yang hidup denganku selama bertahun-tahun sebagai orang asing. Rani adalah putriku. Aku akan menyerahkan hidupku sebelum dia sampai terluka. Tapi aku tidak akan membiarkan dia celaka. Kita harus meninggalkan Amerko. Tapi bukan hanya kita bertiga kali ini. Kalau kita harus pergi, kita akan pergi berlima. Aku akan ke istana hari ini untuk menemui Swarnalaika dan putriku. Aku harus mengeluarkan mereka dari dalam istana itu. Setelah aku mengeluarkan mereka dari istana itu, kita berlima akan pergi jauh. Lakan, bagaimana kau ke istana? Bagaimana kau membawa Swarna? Kemudian ketika prajurit melihatmu, mereka kemudian mencari dan mereka menemukan Rani. Bagaimana? Aku sudah bilang tidak akan terjadi apa-apa pada Rani. Dia adalah tanggung jawabku. Dan bagaimanapun juga, tidak seorang pun yang mengenal Rani di istana. Aku akan melindungi Raniku dari cengkraman penyihir Ibu Suri. Aku juga harus melindungi istri dan putriku. Aku bertanggung jawab terhadap mereka juga. Setelah itu, kita semua akan meninggalkan Amerkot dan pergi jauh ke suatu tempat. Ibu Ratu, kau tidak perlu merasa khawatir tentang Rani. Dia adalah putriku, aku sangat mencintai dia. Raja memberiku sesuatu hari ini. Topeng gambarnya monyet. Duduklah dengan tenang. Rambutmu itu berantakan. Ibu, kenapa hari ini ibu mendandaniku? Karena ada seseorang yang akan datang menemuimu. Siapa? Kau akan tahu pada waktunya. Aha. Ayo. Penjaga, Raja telah pergi. Aku juga akan keluar. Akan kembali malam hari. Kau harus jaga istana ini. Baik, Ibu Suri. Oh, kau terlihat cantik hari ini, Putri Bindu. Karena ibu bilang seseorang akan menemuiku hari ini. Bindu, Siapa yang akan menemuimu? ini bukan urusanmu, Ibu Suri. Ibumu ini akan menyimpan rahasia dari... Ibumu itu sudah lupa kalau dia tidak bisa menyimpan satupun rahasia dariku. Aku ingat ulang tahunmu sebentar lagi dan aku akan mengadakan pesta besar. Dan aku ingin tahu hadiah siapa yang paling kau sukai. Dari ibumu atau aku? Apakah hadiah dari nenek itu
Lebih besar dari ibu? Tentu lebih besar. Nenek memang yang terbaik. Bindu, Lakan. Kaal telah pergi. Itu berarti Ibu Suri belum pergi. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa kembali. Aku pasti akan menemui Binduku. Ibu Suri. Aku membantu Jivan mengerjakan matematika. Dan guru memuji Jivan karena dia menulis dengan sangat baik. Jivan sudah tidak malas lagi, Ibu Suri. Untuk meningkatkan matematika Jivan, kau merusak matematika antara raja dan kau tikus kecil. Bagus sekali tikus kecil. Kau akan menerima hadiahnya. Aku tidak ingin hadiah, tetapi tolong jangan lupa janjimu untuk membantu nenekku ya. Aku tidak akan lupa. Aku akan mengirim seseorang ke rumah nenekmu. Bagaimana? Rani adalah putriku. Aku akan menyerahkan hidupku sebelum dia sampai terluka. Tapi aku tidak akan biarkan dia celaka. Aku sudah bilang tidak akan terjadi apa-apa pada Rani. Dia adalah tanggung jawabku. Dan bagaimanapun juga tidak ada orang di istana yang mengenal Rani. Aku akan melindungi Raniku dari cengkeraman penyihir Ibu Suri. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kenapa Lakan tidak datang menemuiku? Aku harus mencari tahu apa semua baik-baik saja di rumahnya. Tapi bagaimana? Aku bisa meninggalkan Bindu sendirian di sini. Rani, kau sudah berbohong pada ayahmu dan juga nenekmu. Kami tidak pernah melarangmu melakukan apapun hingga saat ini. Ini caramu membayar kepercayaan kamu. Hanya satu hal yang aku larang, dan itulah yang sudah kau lakukan. Katakan, kenapa kau pergi ke istana? Ha? Kenapa kau pergi ke istana? Aku terpaksa, Ayah. Aku hanya punya satu nenek dan aku tidak ingin kehilangan dia. Kau bantu aku dengan pekerjaan di dapur. Dan aku akan memberikanmu 10 rupiah. Kadam. Aku akan lakukan apa saja yang kau katakan. Tapi untuk itu kau harus melakukan apa yang aku perintahkan. Sekarang katakan, tikus. Apa kau menerima tantanganku? Semua tantangan. Dan Ibu Suri ternyata memang benar-benar penyihir. Dia mengambil semua uangku.
Rani, siapa yang menyuruhmu untuk melakukan semua itu? Siapa yang menyuruhmu pergi ke istana? Jangan sampai kau berani datang ke istana lagi. Jika kau melakukannya, kau akan menghadapi murkaku. Tapi ayah, uangku. Dan juga Ibu Suri berkata kalau... Aku tidak mau dengar lagi kau bicara tentang itu. Aku sudah bilang, jangan ke istana. Beraninya kau mengangkat tanganmu pada cucuku. Kenapa kau meluapkan kemarahanmu pada si kecil ini? Dengar ibu, kau sudah salah paham, bukan? Tidak, Lakan. Rani membuat kesalahan sebelumnya. Tapi kau tidak pernah mengangkat tanganmu padanya. Apa yang terjadi hari ini? Kau mengangkat tanganmu padanya. Aku tidak bisa memberitahu Ibu Ratu bahwa Rani sangat dekat dengan Ibu Suri. Atau Ibu Ratu pasti akan sangat terkejut dengan kondisi ini. Dengar Ibu, maksudku bukan begitu. Apapun itu, aku ingin tahu. Rani, apa yang terjadi? Katakan padaku. Ayo katakan. Nenek, aku... Dengar Rani, kau tidak perlu mengatakan apapun. Tinggal 4 hari lagi, 4 hari lagi. Setelah itu kita akan pergi dari sini. Selama 4 hari itu kau tidak boleh meninggalkan rumah. Kau mengerti? Pergilah. Swarnalaika pasti menungguku hari ini. Lalu bagaimana caraku menemui Swarnalaika dan putriku sekarang? Bagaimana caranya? Aku yakin Lakan menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Aku akan bertanya pada Rani. Ayah, mengapa ayah merasa terganggu? Kan aku yang membuat kesalahan. Sayang, kau membuat kesalahan tanpa sadar. Tapi aku sengaja membuat kesalahan itu. Aku sengaja memukulmu, Rani. Aku sangat ketakutan dalam hidupku. Lihat, tidak peduli apapun itu. Kau tidak boleh ke istana lagi. Aku mohon jangan mengajukan pertanyaan tentang itu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan. Dan kau tidak akan mengerti karena kau masih terlalu muda. Ketahuilah bahwa kau tidak akan pergi ke istana. Tidak peduli apapun alasannya. Sayang, itu pasti nenek. Pergi dan buka pintunya. Aku akan membereskan gelasnya. Pergilah sana. Ibu Suri yang mengirim kami ke sini. Sayangku, ada di mana nenek? Ibu Suri telah mengirimku ke sini untuk mengobatinya. Dia pergi keluar, dia akan kembali setelah 3 hingga 4 hari. Oh begitu, beritahu aku kalau dia sudah kembali, kau mengerti? Baiklah. Baiklah. Rani, kenapa para prajurit datang ke sini? Ayah, ini yang ingin aku katakan kepada ayah ketika ayah menamparku. Bagaimana jika aku mengobati nenekmu di sini? Bagaimana tikus kecil? Nyonya bisa melakukan itu? Tentu, aku tidak akan berbohong. Aku tidak akan melakukannya untukmu. Tapi, aku pasti akan melakukannya untuk rajaku. Jadi itulah yang terjadi. Itu berarti Ibu Suri berpura-pura baik hati lagi. Dia ingin mengulangi cerita lama. Cerita yang mana, ayah? Hanya ayah yang bercerita kepadaku, tidak ada yang lain. Rani, katakan sesuatu padaku. Apa yang akan
terjadi kalau kau tidak pergi ke istana? Penyihir itu tidak akan menerimanya dengan mudah. Jika aku tidak pergi ke istana, dia akan datang ke sini mencariku. Rupanya Ibu Suri masih tidak tahu siapa Rani. Atau putrinya siapa dia ini. Tapi jika dia atau orang lain di istana datang ke sini, mereka akan tahu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sampai kita pergi jauh ke suatu tempat, aku tidak akan membiarkan Ibu Suri tahu tentang kebenaran siapa Rani sebenarnya. Ayah? Ayah? Iya sayang. Apa yang ayah pikirkan? Ayah punya aku, katakan padaku. Rani, kau akan pergi ke istana. Dengar, sampai kita bisa menemukan jalan keluar dari sini, kau akan tetap pergi ke istana dan kau akan melakukan pekerjaanmu. Tapi kau tidak akan berbicara dengan siapapun di sana. Tapi aku banyak bicara, Ayah. Ketika aku sendirian, aku berbicara dengan pohon dan bahkan dengan kali prasat. Tapi ada banyak orang di sana. Raja ada di sana, Bibi Gulabu ada di sana. Bagaimana aku bisa tetap diam? Kau harus tetap diam, Rani. Kau tidak akan berbicara dengan siapapun di istana itu. Itu saja. Tapi kenapa? Karena aku adalah ayahmu. Dan aku berkata begitu. Dengarlah Rani, berjanjilah padaku. Kau akan pergi ke istana dan hanya melakukan pekerjaanmu di sana. Kau tidak akan bicara dengan siapapun. Bahkan jika seseorang bertanya padamu, kau tidak akan menjawabnya. Dan jika kau bicara atau menjawab siapapun di sana, maka ayahmu ini akan mati juga seperti ibu. Ayah ingin aku bersumpah untuk diam ya? Rani, lakukan saja perintah ayah. Kau harus bersumpah diam dan lakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, jika kau bicara dengan siapapun di sana, sumpahmu akan hancur di sana. Dan ayahmu akan hancur di sana. Tidak, Ayah. Aku berjanji tidak akan mengatakan apa-apa di sana. Jangan pergi kemanapun dan kapanpun. Tidak, sayang. Ayah tidak akan pergi kemanapun juga. Bersumpahlah padaku. Aku bersumpah. Kau telah memberiku tantangan yang sangat berat, Ayah. Tapi aku akan menyelesaikan ini juga. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun, bahkan dengan raja. Sampai kapan kau di situ? Bukan aku sudah bilang, aku tidak akan makan atau minum apapun sampai Rani datang. Kau adalah putra mahkota dan tidak mau makan dan minuman demi pelayan. Bagaimana jika Ibu Suri mengetahuinya? Pelayan, sebaiknya kau pergi saja dan beritahu nenek kalau aku tidak peduli. Biarkan saja dia tahu semuanya. Kada, kau di sini? Tidak, aku di rumah. Rupanya kau sudah sadar ya, kalau itu adalah salahmu. Itu sebabnya kau diam kan? Aku diam karena janjiku pada ayah Raja Baja. Apa kau datang ke sini untuk jalan-jalan? Minta maaf padaku. Kenapa aku harus minta maaf kepadamu? Kau itu keledai Raja Baja. Kenapa diam saja? Ayo minta maaf. Aku mungkin memaafkanmu. Kau ingin memaafkan aku? Jika kau membersihkan hidungmu, itu akan jadi masalah yang besar. Berdiri di depannya tidak ada gunanya, apalagi bicara dengannya. Keras kepala? Siapa yang kau sebut keras kepala? Seseorang.
Aku buang-buang waktu saja bicara dengan orang itu. Katakan Bindu, bagaimana persiapan pesta ulang tahunmu nanti? Sangat bagus. Ibu bilang dia punya hadiah yang sangat besar untukku. Memikirkan ulang tahunmu membuatku tidak bisa tidur. Lagi pula, itu adalah ulang tahun sahabatku. Seperti ini, Bindu. Teman di zaman sekarang ini semuanya penjilat. Beberapa orang sudah menipuku. Mereka menjadi teman dan kemudian mendekati musuhmu. Bahkan aku menipumu sekali saat bermain ludo. Saat kau melihat ke arah lain, aku mendorong bidaku ke depan. Itu bukan tipuan. Orang-orang mengabaikan teman dan bersatu dengan musuh. Itu baru tipuan. Kadal begitu keras kepala. Sekarang dia pergi tanpa meminta maaf. Ayo ikut denganku, Raja. Aku akan menunjukkan boneka baru. Kau pergi saja sendiri. Aku sedang ada urusan. Sangat menyakitkan. Aku merasa ingin menangis, tapi aku tidak bisa menangis dan aku juga tidak bisa memberitahu tentang siapapun. Lagi pula aku harus bilang pada siapa. Raja Bajak kesal kepadaku. Dia itu seperti keledai. Dia bahkan tidak menyadari kalau aku berteman dengan si rakus itu semuanya karena dia. Ibu, lepaskan aku! Ibu! Ada apa dengan ibu? Kenapa ibu memarahiku sebelumnya tidak pernah? Apa salahku sampai ibu menyeretku? Kau juga tidak pernah melakukan hal-hal yang kau lakukan hari ini. Apa yang aku lakukan? Pada hari ini kau sudah membuktikan bahwa kau bukanlah anakku, tapi kau hanyalah anak dari Raja Kaal. Tidak, Ibu. Aku tidak sama seperti ayah. Lalu kenapa kau bersikap seperti ini dengan sahabatmu Rani? Lalu bagaimana dengan perilaku Kadal itu? Dia berteman dengan Jivan. Hanya itu saja kan? Iya, Ibu pikir itu masalah kecil. Dia berteman dengan si Rakus Jivan. Ibu pikir dia hanya berteman dengan Jivan saja? Ibu, Jivan itu dipanggilnya si Rakus. Raja berapa kali ibu bilang, jangan merusak nama orang. Kadal, si Rakus, apa itu maksudnya? Ibu, jernihkan dulu pikiran ibu. Kenapa ibu memarahiku? Dengar Raja. Rani hanya berteman dengan Jivan, bukan? Rani tidak bersama-sama dengan Jivan untuk melecehkanmu. Dan kau berbicara manis dengan Bindu dan membuat Rani merasa cemburu. Bukan saja menyakiti Rani, kau juga menyakiti Bindu. Sekarang beritahu ibu, apa perbedaanmu dengan Raja Kaal? Tidak, Ibu. Aku tidak ingin seperti ayah. Aku tidak tahu kenapa aku sangat marah sehingga aku tidak bisa berpikir. Kau mengakui kalau kau melakukan kesalahan? Maafkan aku, Ibu. Jangan minta maaf pada ibu, minta maaf pada Rani. Tapi dia tidak mau bicara denganku, Ibu. Dia tidak mau, tapi kau mau, bukan? Baiklah, Ibu. Aku akan ke sana minta maaf pada Kadal. Raja berapa kali ibu bilang? Rani adalah anak dari Gayatri. Ketika aku melihatnya pertama kali, aku punya firasat Rani bukan anak biasa. Dia berbicara seperti Gayatri. Dia punya keberanian yang sama. Itulah yang aku khawatirkan, Swarnaleka. Dia bekerja di istana tanpa memberitahu kami. Jika aku mencegahnya pergi ke istana, Ibu Suri bisa datang ke sini mencarinya. Dan jika dia terus dekat dengan dia, mungkin dia akan tahu juga bahwa bukan hanya namanya Rani Gayatri, tapi dia memiliki darah Ratu Gayatri. Itu tidak akan terjadi, Lakan. Rani bukan hanya putrimu, dia juga putri. Aku tidak bisa menyelamatkan Gayatri, tapi aku tidak akan membiarkan Rani terluka. Ini adalah janji dari Rajput. Lakukan saja persiapan untuk membawaku pergi dari istana. Aku tidak ingin Bindu tumbuh dewasa di bawah naungan Kaal. Swarnaleka, aku ingin sekali melihat putriku. Tapi ketika aku melihat Rani di sana, aku kembali tanpa melihatnya. Kau melakukan hal yang benar, Laka. Kecerobohan sedikit saja.
Itu bisa membongkar rahasia selama bertahun-tahun. Swarnaleka, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenapa aku tidak ikut saja denganmu dan melihat putriku hari ini? Tidaklah kan. Ketika kau sudah menunggu 7 tahun, kau bisa menunggu 1 hari lagi. Besok adalah hari ulang tahun putri kita. Ibu Suri sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Akan ada banyak orang. Dan akan mudah bagimu untuk memasuki istana. Besok kau harus datang. Ada yang bisa aku bantu, Kadal? Raja di sini untuk mengejekku. Aku tidak akan pergi sampai kau mau bicara denganku. Raja benar-benar keras kepala. Bagaimana cara menjelaskan padanya kalau aku tidak bisa berbicara dengannya walau aku mau? Bantu, Kadal. Kadal, bicaralah padaku. Aku mohon. Ini untukmu, Kadalku. Kadal, kau tidak marah lagi padaku, kan? Kenapa seperti ini? Ayo bicaralah padaku. Sampai kapan terus seperti ini? Bagaimana cara menjelaskannya kepada Raja Baja? Aku tidak bisa bicara karena aku telah bersumpah kepada ayahku untuk tidak bicara. Jadi seperti ini pertemananmu? Ini adalah alasannya mengapa kau seperti Kadal. Kau pergi ke satu tembok, ke tembok yang lainnya. Kau pikir hanya kau yang bisa marah? Aku juga bisa marah. Enak. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa seperti ini kerjamu? Lakukan dengan benar. Bagaimana jika ibumu memberimu hadiah? Ayo cepat katakan padaku. Siapa yang akan datang menemuimu besok? Aku tidak tahu, Nenek. Tapi ibu bilang begini. Bindu! Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ibu menyuruhmu belajar di kamarmu? Ayo ke kamarmu.
Ada apa, menantu? Apa kau kesal karena hal seperti itu, menantu? Bukan salah Putri Bindu. Aku yang membawanya ke sini. Kami sedang berbicara perayaan ulang tahunnya nanti. Aku bertanya padanya, siapa yang akan datang? Apakah ini tamu istimewa yang ingin kau undang, menantu? Menantu, ekspresimu menunjukkan aku menangkap kebohongan. Seorang pembohong besar tidak bisa menangkap orang lain yang berbohong. Seorang pembohong yang lainnya? Seorang pembohong bisa menangkap pembohong lainnya dengan sangat mudah. Ngomong-ngomong, emosimu normal, tapi sikapmu itu goyah. Pikiranmu seperti berada di tempat lain. Ya Tuhan, orang-orang yang hidup di tengah-tengah iblis harus sering-sering pergi mengunjungi Tuhannya. Swarnaleka menyembunyikan sesuatu dariku. Kondisi seluruh keluarga tampaknya sedang berantakan. Raja tergila-gila pada Rani. Ambika yang bisu juga tampaknya telah menemukan lidahnya. Dan sekarang Swarnaleka. Sikapnya begitu berbeda. Aku harus mengawasinya.